Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, marilah kita memulai khutbah yang semoga Allah berkahi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan memuji Allah Tabaraka wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang membuat kaki ini bisa melangkah menyambut seruan Allah Tabaraka wa taala, yang membuat hati ini tergerak untuk menuju salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena kehadiran kita di sini sejatinya bukan karena kekuatan fisik kita. Kehadiran kita di sini sejatinya bukan karena sebatas kesadaran pribadi kita. Karena ini adalah taufik. Ini adalah hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, tubuh yang sehat ini tidak akan bisa melangkahkan kakinya ke salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih mengizinkan kita untuk bisa sampai ke rumahnya. Sebagaimana hadirin sekalian, rumah kita tidak akan izinkan seseorang masuk ke rumah kita hanya sebatas dia sehat, hanya sebatas dia cerdas, hanya sebatas dia kaya. Masjid adalah rumah Allah Tabaraka wa taala. Maka bersyukurlah ketika Allah masih mengizinkan kita untuk menginjakkan kaki kita ke salah satu rumah-rumahnya untuk menyambut seruan dan untuk sujud kepadanya Subhanahu wa ta'ala. Dan kita minta pertolongan kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita. Jangan sampai setelah kita keluar dari masjid ini hidayah dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nahmaduhu wa nasta'inuhu, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita mohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa-dosa yang bisa memberatkan perjalanan kita menuju hari akhir, dosa yang bisa membuat kita gagal mencapai mimpi kita masuk ke dalam surganya, dosa yang membuat kita jatuh dan sia-sia dan hancur di dunia dan di akhirat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan kita meminta perlindungan kepada Allah atas keburukan diri kita. Keburukan diri kita hadirin sekalian, yang dijelaskan para ulama, law lam yakun al-aunu minallahi lil fata fa awwalu ma yajni alaihi ijtihaduhu. Kalau bukan karena pertolongan Allah dan hidayah Allah kepada seseorang, maka yang pertama kali akan menghancurkan dia adalah blunder-blunder dia sendiri. Kalau Allah tidak jaga kita, kalau Allah tidak lindungi kita dari diri kita sendiri, kita tidak butuh musuh kita untuk menghancurkan kita hadirin. Kita tidak butuh haters kita untuk menghempaskan kita. Karena yang menghancurkan kita, yang pertama kali menghancurkan kita adalah blunder kita, kebodohan kita, dan kesalahan kita dalam melangkah dalam kehidupan. Oleh karena itu mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga,
para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin yang semoga Allah muliakan, suatu hari di dalam kehidupan salah satu nama besar dalam sejarah, salah satu pemimpin umat di masanya, di era Khilafah Abbasiyah, Harun ar-Rasyid rahimahullahu ta'ala. Suatu hari beliau sedang bersama salah satu nama besar, dua nama besar bertemu dalam satu lokasi. Beliau bertemu dengan Ibnu Sammak yang suka menasihati beliau, yang suka menasihati dan mengingatkan beliau pada saat beliau menjalankan tugasnya sebagai pemimpin umat pada saat itu. Terjadi pembicaraan antara dua nama besar ini. Dan pada suatu saat Harun ar-Rasyid meminta air dari Ibnu Sammak. Beliau haus karena pembicaraan begitu hangat, pembicaraan begitu seru. Maka beliau ingin minum untuk menghilangkan dahaga dalam diri beliau. Maka istasqamaan, beliau meminta air kepada Ibnu Sammak. Maka segelas air dibawakan dan diambilkan oleh Ibnu Sammak rahimahullahu ta'ala. Namun sebelum Ibnu Sammak memberikan kepada beliau, memberikan kepada Harun ar-Rasyid, memberikan kepada khalifah, nama besar, pemimpin yang menguasai dunia Islam pada saat itu, Ibnu Sammak mengatakan, tunggu dulu wahai khalifah, sabar. Saya ingin bertanya kepada engkau, apabila engkau kehausan dan engkau membutuhkan air, wa muni'at minka syurbah, lalu ada air pada saat itu, tapi engkau dilarang untuk meminumnya di saat engkau kehausan, di saat tubuhmu lemah, di saat engkau harus melawan dehidrasi, ada air, tapi engkau dilarang untuk meminum air itu. Berapa harga yang berani engkau bayar untuk membeli segelas air itu? Ma'asyiral muslimin Allah muliakan, Harun ar-Rasyid orang yang sangat jenius, orang yang mengerti peta, orang yang mengerti kehidupan. Beliau mengatakan, nisfu mulki, kalau memang pada saat itu, di saat kehausan, di saat saya butuh air dan tidak ada air yang bisa saya ambil, tidak ada yang bisa saya akses, tidak ada satupun air yang bisa saya minum kecuali segelas air itu, dan orang itu tidak memberikan kepada saya secara gratis dan meminta harga, maka saya siap membayarnya dengan setengah kerajaan saya, setengah kekuasaan saya, setengah kekhilafaan saya. Ma'asyiral muslimin wal muliakan. Lalu setelah mendengar jawaban dari Harun ar-Rasyid, Ibnu Sammak pun memberikan air itu kepada Harun ar-Rasyid, dan Harun ar-Rasyid meminum air tersebut, hadirin. Setelah meminumnya, Ibnu Sammak kembali bertanya, wahai khalifah, saya mau bertanya pertanyaan kedua kepada engkau. Apabila setelah Anda minum air tadi, yang Anda bayar dengan setengah kekhilafahan Anda, setengah kekuasaan Anda, tidak bisa Anda keluarkan, tidak bisa Anda keluarkan. Anda punya masalah dengan buang air kecil Anda, gak bisa dikeluarkan. Lalu harus dilakukan sebuah tindakan medis, tapi dokter tidak mau gratis dalam menindak Anda. Dia minta harga agar Anda bisa mengeluarkan air itu kembali dalam bentuk urin. Berapa harga yang berani Anda bayar? Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, nisfu mulki,
saya akan kasih setengahnya yang sisa. Allahu Akbar. Saya akan kasih setengahnya lagi. Yang penting segelas air itu bisa saya keluarkan walaupun dalam bentuk urin, bukan dalam bentuk satu gelas air mineral dengan segala kandungannya. Urin, hadirin, urin yang kita tidak mau dekat-dekat dengannya, yang kita tutup hidung kita kalau mencium baunya. Saya akan bayar setengah kekuasaan saya dan setengah kekhilafaan saya. Lebay? Tidak. Harun ar-Rasyid. Siapa yang berani mengatakan beliau lebay? Siapa yang berani mengatakan beliau hiperbola? Harun ar-Rasyid. Orang jenius, nama besar, pemimpin umat selama 23 tahun, kurang lebih hadirin sekalian. Mengerti apa rasanya kenikmatan harta, mengerti apa rasanya kenikmatan kekuasaan. Bukan 1-2 tahun, 23 tahun. Beliau punya semuanya. Sehingga ketika beliau ditanya tentang itu, beliau mengerti. Beliau menjawab dengan ilmu dan pengalaman. Beliau bukan anak kemarin sore. Beliau bukan fresh graduated. Beliau adalah pemilik kekuasaan pada saat itu. Maka Ibnu Samak mengatakan, wahai Amirul Mukminin, inna mulkan, sesungguhnya kekuasaan dunia, harta dunia yang Anda punya itu hanya senilai dengan segelas air, setengah untuk masuk dan setengah untuk keluar. La jadirun alla yunafasa fi, maka sudah sepantasnya Anda tidak berambisi untuk itu. Sudah sepantasnya Anda tidak habiskan seluruh kehidupan Anda untuk mengejar itu. Karena kalau Anda tetap mengejar itu sebagai sebuah ambisi, bukan sebagai sebuah sarana, sebagai sebuah tujuan, bukan sebagai sebuah fasilitas, maka hakikatnya puluhan tahun hidup Anda hanya Anda habiskan untuk segelas air. Hanya segelas air. Dan inilah sebuah analogi yang menggambarkan bagaimana harganya dunia. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tapi banyak manusia tidak mengetahuinya. Nabi kita SAW mengatakan, hadirin sekalian, dalam hadis Tirmidzi, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah." Apabila dunia di sisi Allah senilai dengan salah satu sayap nyamuk. Nyamuk, hadirin sekalian. Dia punya 2 sayap. Bukan kedua-duanya, satu dari 2 sayap tersebut. Apabila dunia senilai salah satu sayap nyamuk di sisi Allah, maka orang-orang yang tidak beriman tidak akan Allah berikan minum. Ada banyak orang-orang yang tidak beriman, yang kufur kepada Allah, menikmati segala fasilitas-fasilitas dunia. Camkan hadirin sekalian, itu berarti dunia tidak ada harganya. Apabila ada musuh Anda atau ada musuh hadirin sekalian dengan bebasnya mengambil daun-daun yang berjatuhan di depan rumah kita dan kita tidak usik musuh tersebut untuk mengambil daun-daun yang berjatuhan tersebut, ketahuilah itu berarti daun-daun itu tidak ada artinya buat Anda. Karena kalau itu berharga dan itu diambil oleh musuh Anda, maka kita akan buat perhitungan dengan dia. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Dan itu bukan hiperbola. Itu real. Apa artinya orang punya harta banyak apabila dia berjuang dengan saturasi 70 di saat dia mengidap COVID kemarin misalnya? Seluruh hartanya tidak ada artinya. Dan kalau dia dikasih pilihan, keluarkan seluruh harta Anda dan Anda selamat pada detik itu, atau Anda berjuang dan saya angkat tangan, dia akan kasih semuanya hadirin. Hanya untuk bernafas. Hanya untuk bernafas. Kita akan rela mengeluarkan seluruh harta kita yang kita cari dan perjuangkan berpuluh-puluh tahun hanya untuk bernafas.
hanya untuk menghirup udara segar. Itulah hakikat dunia. Oleh karena itu Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan seluruh ganjaran akan Anda dapatkan secara sempurna pada hari kiamat. Faman zuhzi'a 'anil nar, dan barang siapa dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, dan dialah pemenangnya. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu kita selama ini. Hadirin sekalian, hadirin, pemimpin 23 tahun punya semuanya. Semua punya dia, semua punya beliau. Dan beliau merasakan, dan beliau menyatakan kepada kita, kita yang belum pernah sekaya beliau, kita yang belum pernah punya kepemilikan seluas beliau, kita yang tidak sejenius beliau, mengatakan bahwa saya rela memberikan seluruh dunia saya agar saya bisa mendapatkan air. Agar saya bisa mendapatkan air, seteguk air, lalu agar saya bisa mendapatkan urin saya tersebut. Urin, hadirin, sesuatu yang najis, tapi itu senilai dengan setengah kekuasaan Harun ar-Rasyid menurut testimoni pemilik kekuasaan itu sendiri. Dan kalau kita nggak percaya, silakan coba sendiri. Tahan urin kita ketika mau keluar, atau cari dan lihat bagaimana menderitanya seseorang yang punya dan diuji oleh Allah SWT. Dia nggak bisa pipis, hadir. Dan tanya sama dia, berapa harga yang berani Anda bayar agar Anda normal kembali? Semua hartanya, hadirin sekalian, semua hartanya. Maka fa'tabiru ya ulil albab, ambillah pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal sehat. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 64, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali sia-sia dan permainan belaka. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang sejati. Allah menganggap jungkir baliknya kita, Allah menganggap capek letihnya kita itu hanya permainan sesaat. Itu bukan kehidupan, kata Allah. Kita yang babak belur, kita yang letih, kita yang lelah, kita yang mengatakan bertahan atau berjuang di Jakarta itu berat. Tapi bagi yang punya Jakarta, bagi yang punya Indonesia, bagi yang punya alam semesta ini, laib, itu hanya permainan sesaat. Kalau Anda ingin tahu kehidupan, kata Allah, wa inna daral akhirata lahyal hayawan. Kehidupan akhiratlah itulah kehidupan. Kita yang punya semuanya. Lalu kita pikir kita sudah dapatkan kehidupan. Itu bukan kehidupan, kata Allah. Itu permainan sesaat. Hanya game sesaat. Sesaat. Dan semua akan berakhir. Dan pada saat itu semua akan pucat. Kecuali orang-orang yang beriman. Semua akan nervous. Kecuali orang-orang yang beriman. Semua akan ketakutan. Kecuali orang-orang yang beriman. Wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Karena sesungguhnya kehidupan yang sejati, kebahagiaan yang sejati, keindahan yang luar biasa, itulah kehidupan akhirat. Oleh karena itu,
Allah berfirman, a'datu li ibadiyas salihin, aku persiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at, kenikmatan yang tidak pernah mereka lihat dengan mata kepala mereka, wala udhunun sami'at, keindahan dan simfoni yang tidak pernah mereka dengar dengan telinga mereka, wala khatara ala qalbi bashar, dan keindahan yang jangankan mereka temukan, daya khayal mereka, daya imajinasi mereka tidak mampu untuk sampai pada titik tersebut. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, silakan kita berjuang, tapi ingatlah, pastikan tujuan kita adalah tujuan yang diridhoi oleh Allah. Silakan kita mencari kekayaan, tapi ingatlah, kekayaan jadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, inna anzalnal mal liiqamis shalah wa itaiz zakah, sesungguhnya kami turunkan harta untuk menegakkan salat dan membayar zakat. Silakan kita mencari kehidupan yang nyaman, tapi ingatlah bahwa ini hanya permainan. Ini tidak ubahnya satu gelas yang kita minum, lalu satu gelas setelah dibuang oleh tubuh kita dalam bentuk urin, itu orang-orang yang mengerti kehidupan, orang-orang yang sudah merasakan kehidupan, merasakan kemewahan, merasakan kekayaan, dan merasakan seluruh fasilitas. Mereka memberitahukan kepada kita, jangan tertipu, karena yang kita kejar, kalau itu menjadi tujuan hidup kita, sejatinya kita hanya mengejar satu gelas urin saja, menurut Harun Ar-Rasyid, bukan menurut saya. Karena saya tidak pernah merasakan kenikmatan dunia apa yang beliau rasakan. Saya nggak pernah merasakan fasilitas yang beliau pernah rasakan dengan segala kekayaan beliau. Itu nasihat beliau kepada kita semua. Oleh karena itu hadirin sekalian, jadikanlah akhirat sebagai tujuan. Jadikan ridho Allah sebagai tujuan. Silakan kita bekerja, tapi jangan lupa sholat. Jangan lupa beribadah. Jangan lupa jalankan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, agar kita tidak salah langkah dan tidak salah dalam memandang kehidupan yang fana ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala meluruskan tujuan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang-orang yang tenang di dunia dan sukses di akhirat kelak. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribud da'wat. Rabbana inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih.